Alhamdulillah malam hari ini kita sudah menyelesaikan maulid, dan selesai maulid ada akad nikah, insyaallah barokah buat semuanya. Siapa yang mau nyusul segera daftar. Itu saya gitu katanya, ada yang teriak. Ini yang saya harapkan begitu. Jadi Raudhah itu jadi tempat semua kebaikan gitu. Tempat semua kebaikan insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita mau ngomong yang santai-santai saja dikit. Setelah itu makan-makan terus kita pulang. Setuju? Ya. Jumat depan kita sambung lagi, Jumat berikutnya sambung lagi. Apalagi sekarang di Raudhah ada tambahan kajian Rabu ba'dal maghrib sampai ba'dal isya, kajian kitab Zubat. Jadi silahkan kalau ada waktu hadir hari Rabu ba'dal maghrib 6:30, selesainya jam 7:30, kemudian sholat isya berjamaah. Saya mau ngutip saja beberapa qasidah yang tadi dibaca. Beberapa qasidah yang dibaca tadi. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Suara saya enggak bagus, tapi yo minimal enggak patek elek gitu kan ya. Setuju atau enggak setuju nih? Oh, kalau sama Syekh Ali kira-kira suaranya enak siapa? Wajib Syekh Ali jauh ya. Itu jujur, jujur. Nah, malam ini jangan jujur-jujur sama saya. Jadi qad kafani ilmu rabbi. Ini qasidah disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Para salaf menganjurkan qasidah ini dibaca di waktu sahur sebelum adzan subuh. Ya, qad kafani ilmu rabbi. Sudah cukup pengetahuan Allah tentang kondisi diriku. Jadi Allah itu kan tahu bagaimana susah kita. Allah tahu bagaimana jeleknya kita. Allah tahu bagaimana kesulitan kita. Allah tahu bagaimana yang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan. Allah tahu dengan kondisi kita. Qad kafani ilmu rabbi. Sebetulnya gak usah minta itu ya sudah pantas lah, Allah tahu kok. Ya, sebetulnya nggak usah minta. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebetulnya saya nggak usah minta kepada Allah Taala karena Allah sudah tahu. Hakikatnya begitu. Tapi ada lanjutnya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali. Tapi kalau saya berdoa, nangis, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, itu jadi bukti kalau saya ini hamba yang fakir, hamba yang butuh, hamba yang memang ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang Allah sudah ngerti kita enggak mau minta. Jangan mentang-mentang Allah udah paham kita diam saja. Jangan mentang-mentang Allah itu udah maha mengetahui apa hajat kita kemudian kita katakan enggak usah lah, Allah maha ngerti, saya enggak usah minta, saya enggak usah mengucap, Allah toh tahu keadaan saya. Hamba yang seperti ini kalau belum sampai makomnya betul, hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah paling senang kalau ada hambanya yang minta. Karena itu lanjutannya coba dibaca Ali, pakai mic-nya. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Terus falihadza sirri ad'u fi yasari wa asari. Enak saya. Betul tak betul? Iya, suaranya habis lihat pernikahan berubah ini. Falihadza sirri ad'u. Karena rahasia ini, rahasia bahwasannya Allah senang kepada hamba yang butuh. Allah senang pada hamba yang mengemis kepada Allah. Allah senang kepada hamba yang mau menghina-hinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang mau betul-betul minta kepada Allah taala. Falihadza sirri ad'u. Karena itulah aku rajin berdoa kepada Allah, rajin minta kepada Allah. Setiap saat, setiap detik, tidak pernah hatiku putus dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihadza sirri ad'u fi asari wa yasari. Baik, saya lagi dalam keadaan susah, sulit,
dalam keadaan yasar, mudah, dalam kemudahan, dalam kelapangan maupun dalam keadaan susah, saya yang minta kepada Allah. Lah kadang kita ini enggak minta kepada Allah, kalau udah kepepet mentok usaha habis enggak bisa apa-apa baru minta. Ini hamba yang enggak sadar kalau dirinya enggak mampu. Hamba yang enggak sadar kalau dirinya itu sebetulnya enggak bisa apa-apa. Dia merasa bisa bekerja, dia merasa bisa berusaha, dia merasa bisa berbuat, dia merasa punya tabungan, dia merasa punya teman, dia merasa punya, sehingga dia enggak minta. Begitu dia mentok, yang dimiliki mulai habis, temannya mulai hilang, dirinya udah mulai nggak kuat, usahanya tidak bisa menghasilkan, mentok bari minta. Hamba yang seperti ini bukan hamba yang baik. Lah hamba yang baik, falihada siri ad'u fi asari wa yasari. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, saya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Ana 'abdun sara fakhri dhimna fakri wa tirari. Saya seorang hamba, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang berbangga, sara fakhri, kalau saya itu bisa terus memeluk kefakiran, saya bisa menjadi orang yang terus butuh kepada Allah. Itu kebanggaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jadi orang yang minta terus sama Allah, itu yang menjadi kebanggaan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau ini masih TK, kanak-kanak, playgroup, satu hari sholat sunnah 200 rakaat. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sudah amalnya seperti itu, tidak pernah mengatakan udah cukup lah sholat saya udah banyak lah, tidak perlu doa, udah cukup pasti kabul, nggak perlu. Justru beliau terus minta. Lah kalau beliau yang seperti itu terus minta, lah kira-kira kita yang seperti ini diajari minta, suruh baca munjiah, minta suruh baca nariyah, minta disuruh baca yasin, minta disuruh baca solawat, minta kepada Allah dengan merendahkan diri, amal soleh kepada Allah Ta'ala, kita mengatakan udahlah nggak perlu munjiah, nggak perlu solawat, ya minta sajalah, cukup gini. Orang minta itu ya butuh minta. Ngapunten, boleh nanya, kalau ada orang minta begini, Mas saya minta kopinya, ini namanya nih minta atau ngerampok ini? Oh, namanya orang butuh kok. Butuh tuh ya wajahnya nunjukkan wajah memelas. Wajah memelas. Mas, saya susah ya wajah memelas ya. Ya wajah memelas betul Mas. Ya jangan senyum sama melas gitu ya. Saya minta kopinya, saya minta tehnya, saya haus, saya minta minum, saya minta makan, sama melas mohon. Lah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu coba diperhatikan sehari-hari, jarang loh kita itu memelas minta sama Allah. Coba dilihat gerak tubuh kita, intonasi suara kita, ya, kemudian tawajuh kita kepada Allah. Sudahkah kita betul-betul menunjukkan kita hamba yang butuh, hamba yang minta? Lah malam hari ini kita sama-sama belajar dikit saja. Yuk mulai malam hari ini, apa yang menjadi resah kita semua, apa yang menjadi butuhnya kita semua, apa yang menjadi gak enaknya hati kita, atau yang menjadi enaknya kita, semua kita biasakan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, jangan kemudian Allahnya justru ditinggalkan. Ada masalah terus ngelokro, tidur, berpeluk guling ya, tutup selimut gitu ya, nggak menyelesaikan masalah. Ada masalah bagaimana? Pegang tasbih, baca sholawat. Bentar lagi kita bulan maulid, niatkan dari sekarang, one day 1000 of sholawat, satu hari 1000 kali sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman setengah jam 1000 itu selesai. Cuman setengah jam 1000 itu selesai. One day 1000 of sholawat. Karena kita butuh pada ampunannya Allah, butuh pada surganya Allah, butuh pada rezeki dari Allah, butuh kasih sayangnya Allah. Ya minta. Lah minta itu caranya macam-macam. Nah, insyaallah begitu. Ini panitia, nasinya segera dikeluarkan. Jangan karena ada manten terus lali nonton manten semua. Akhirnya proses pembagian nasi berhenti, kan repot. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Pengumuman dari saya, hari Ahad besok, Ahad ini sekarang hari Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu. Ahad besok kita Majlis Ar-Raudhah menyelenggarakan seminar sehari. Seminar sehari, kupas tuntas bid'ah. Kupas tuntas bid'ah. Peserta boleh lelaki, boleh perempuan, boleh wandu, boleh banci. Bebas.
tidak pandang usia, boleh anak-anak, boleh tua, boleh muda. Bahwa yang belum lahir juga boleh. Intinya semua boleh datang, cuman ada syaratnya. Biaya pendaftaran Rp100.000. Ya, biaya pendaftaran Rp100.000 dibayarkan ketika Anda daftar nanti hari Ahad. Malam ini yang mau daftar silakan daftar, nanti hari Ahad datang bayar, dapat ganti dari 100.000 itu buku Ahlul Bid'ah Hasanah episode 1 seharga 50.000 plus buku Ahlul Bid'ah Hasanah episode 2 seharga 50.000 plus snack seharga nggak tahu plus, ya kan, yang jelas kan snacknya lebih dari 2.000, lebih dari 3.000 plus makan siang plus makan siang, dah itu kan sudah turah. Kemudian mulainya jam 10 tepat itu dimulai kajian, jam setengah 10 sampai jam 10 pendaftaran ulang, ya, sampai nanti jam 4 sore, sampai jam 4 sore. Artinya jenengan hari Ahad sehari bersama saya. Itu saya jarang-jarang mau sehari bersama jenengan. Nah, khusus Ahad besok mau sehari bersama jenengan untuk mengupas tuntas bid'ah. Yang berminat ikut masih ada waktu. Malam ini daftarkan nanti di depan sana kepada Mas Roni yang lagi nyoteng ini. Selesai majelis, selesai makan mau pulang, hampiri Mas Roni di depan situ, silahkan daftarkan. Untuk yang putri nanti daftar kepada Mbak Evi di depan, ya, selesai majelis, ya, selesai majelis. Semoga apa yang kita buat itu bisa berkembang dan dicontoh di mana-mana. Metode penjelasan tentang bid'ah secara detail. Kemudian nanti di bulan Maulid saya akan buat seminar sama sehari, ya, bersama Novel bin Muhammad Al-Idrus dengan judul Mereka yang Jatuh Cinta kepada Nabi SAW. Itu nanti di bulan Maulid. Harinya kapan? Menyusul. Ya, harinya menyusul. Saya belum dapat tanggal yang enak, tapi menyusul. Terus di samping saya ini ada putra dari almarhum Gus Rahim, pimpinan Majelis Ta'lim Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Malang, yang belum lama Gus Rahim meninggal berpulang ke rahmatullah. Ini putranya Gus Rafiq ada di samping saya. Kita doakan semoga beliau bisa meneruskan perjuangan ayahnya, ya. Insyaallah bisa menjadi pengganti ayahnya bersama adik-adiknya, keluarga dan teman-temannya semua, bersama murid-muridnya Gus Rahim, krunya semua bisa melanjutkan perjuangan Majlis Riyadul Jannah sehingga majlis itu semakin barakah dan manfaat ila yaumil qiyamah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Fatihah untuk orang-orang yang telah berjasa untuk Majlis Ar-Raudhah, yang berjuang untuk Majlis Ar-Raudhah, maupun kerabat-kerabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga orang-orang yang saya sebutkan ini maupun yang tidak saya sebutkan, jenengan niatkan masing-masing mendapatkan barokah dari majelis ini dan mendapatkan kebahagiaan di alam barzah sana, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Yaitu untuk almarhum Kiai Abdul Rahim bin Ahmad Asyadzili beserta kedua orang tuanya. Kemudian untuk almarhum Mas Agus Tri Antoni bin Karlin. Kemudian untuk almarhum kakek saya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus dan juga Habib Ali bin Muhammad Habsyi, dan untuk almarhum Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan juga untuk almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi dan leluhur keluarganya semua, serta untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, untuk Ami Ali bin Muhammad Habsyi wa Dede Karyadi, dan untuk semuanya, semoga dikubur malam hari ini dan seterusnya senang sesenang-senangnya. Kita semua mendapatkan barokah dari alam sana, dan yang di sana mendapatkan barokah dari alam sini. Semoga kita juga kelak menyusul dengan husnul khatimah setelah usia panjang sepanjang-panjangnya. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah untuk kesembuhan mertua dari Mas Agus Ar-Raudhah Jogja yang sedang sakit. Semoga sembuh dari segala macam penyakitnya, sehat wal afiah seperti sedia kala dan lebih dari sebelumnya. Dan juga untuk Ibu Sri Sumarsih yang tinggal di Sangkrah, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Dan untuk kita semua semoga sehat sesehat-sehatnya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pengumuman terakhir, hadirilah segaran berzikir dan bersolawat bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus, dimeriahkan bersama Jamuri dari Solo dalam rangka peresmian Masjid Jami' Dukuh Segaran Delanggu hari Sabtu 20 Desember jam 19.30 sampai selesai. Tempat Masjid Jami' Dukuh Segaran Delanggu, Klaten. Bagi yang tidak berhalangan atau yang agak longgar diharap kerawuhannya. Semoga bermanfaat. Nanti selesai makan, jenengan kalau mau jalan-jalan ke belakang, lihat-lihat belakang, silahkan lihat dan didoakan. Itu sudah kita mulai lepasi sepertiga dari bambunya udah mulai dilepasin, jadi nanti bisa dilihat. Insya Allah. Rebu terakhir, Rebu Wekasan atau Rebu terakhir bulan Safar, ya nanti jenengan cek di tanggalan Rebu terakhir bulan Safar. Kalau nggak salah Rebu depan ya, betul ya? Rebu besok. Awal Maulid itu tanggal 22 itu ya. Jadi hari Selasa apa? 22 itu. Hari Senin. Ya, Rebu tanggal 17. Rebu tanggal 17 Desember besok, Rebu 17 Desember jam 10 pagi sampai zuhur. Kita di sini akan kumpul baca doa ya, baca doa agar kita mendapatkan kekuatan dan keselamatan dari segala macam mara bahaya dan yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Insyaallah kalau tidak hujan lokasinya di sana. Tapi kalau hujan ya lokasinya di sini. Insyaallah. Nanti kita lihat situasi dan kondisi mana yang lebih nyaman, yang lebih enak. Silahkan yang berminat hadir untuk hadir ya. Rebu pagi jam 10 sampai waktu zuhur ya. Nyantai cuman baca doa dan baca wejangan-wejangan orang-orang soleh terdahulu. Setelah itu kita makan-makan. Ini yang terakhir yang paling enak kelihatannya. Demikian, mohon maaf, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufik. Ya. Diakhiri tentunya dengan sholat zuhur berjamaah ya, insyaallah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bentuk formasi 1-4. Ya, formasi 1-4. Kita akan santap hidangan ala kadarnya. Semoga barokah.